Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih di BC Katolik Channel, edisi hari Minggu 27 November 2022. Permenungan saya pada hari ini saya beri judul Berjaga-jagalah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 24 ayat 31 sampai 44 yang berbunyi demikian. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalimat berjaga-jaga di sini mempunyai dua arti yang dapat kita bedakan secara fisik dan psikis. Arti pertama secara fisik adalah berjaga-jaga itu tidak tidur semalam suntuk. Sedangkan arti kedua secara psikis adalah lebih kepada menunjukkan sikap untuk lebih bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati dan waspada. Sedangkan sikap berjaga-jaga yang ditekankan oleh Yesus seperti dalam bacaan Injil hari ini adalah kemampuan kita untuk selalu berada dalam gerak dan putaran kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga ketika Tuhan datang pada saatnya, kita semua didapati sebagai orang-orang yang setia dan taat dalam melaksanakan kehendak-Nya, menghidupi iman kesetiaannya dalam hidup keseharian. Gambaran sederhana yang bisa saya bagikan untuk menggambarkan sikap berjaga-jaga salah satunya mungkin seperti kita yang tidak bisa lepas dari satu benda yang cukup penting, yaitu jam. Benda ini begitu kuat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa dipakai di tangan kita, ada di handphone atau jam dinding yang dapat kita jumpai di mana-mana. Jika kita memperhatikan sejenak jam tersebut dengan seksama, kita dapat melihat bahwa jam itu memiliki putaran yang selalu sama dan arah gerak yang selalu sama. Dengan catatan, apabila baterai yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik untuk tetap menjaga berjalannya jarum jam dengan stabil. Namun apabila baterai itu mulai melemah, bahkan habis,
maka jam ini akan berjalan melambat dan pada akhirnya tidak berfungsi atau mati. Ketika jam tersebut dapat berputar dengan baik, jarum jamnya selalu menunjukkan waktu yang tepat. Ini akan membuat setiap orang yang memakainya pasti akan merasa tenang. Tetapi menjadi sebaliknya dan akan menjadi lain keadaannya ketika jam yang dimilikinya tidak berfungsi dengan baik. Bisa jadi karena baterainya yang lemah atau hal yang lain. Maka tentu saja kita pasti akan merasa cemas dalam menjalankan rutinitas dan pekerjaan lainnya. Kita akhirnya menjadi was-was dan gelisah. Hal ini mengingatkan saya tentang keimanan. Ketika baterai di dalam jam mulai melemah, maka putaran jam pun ikut melemah. Iman bagi saya seperti putaran jarum jam tersebut. Untuk menjaga agar iman saya selalu bertumbuh dan tidak mati, maka saya harus menjadikan sabda dan kehendak Tuhan sebagai bahan bakar dalam hidup saya, sehingga saya mampu bertahan, berjalan dan terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan tanpa harus kehabisan bahan bakar. Pada ayat yang ke-42 dan 44 merupakan pesan yang sangat penting bagi saya pribadi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menanggapi sabda Allah untuk berjaga-jaga ini, sikap apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berjaga-jaga di depan pintu dengan tidak tidur semalam suntuk menanti kedatangan Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Saya memilih sikap berjaga-jaga itu dengan terus memiliki kegiatan yang positif dan tidak diam saja sehingga tidak mempunyai arti apa-apa dalam menanti kedatangan Tuhan. Bagi saya menanti yang baik adalah dengan cara saya harus tetap terus berkarya dalam pelayanan serta hidup menggereja untuk terus membangun kerohanian yang baik. Di tengah-tengah penderitaan sakit yang saya alami, tidak menyurutkan langkah saya untuk terus bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dan yakin bahwa Tuhan satu-satunya penyembuh dan sumber kekuatan bagi saya. Menghidupi semangat doa dalam berjaga-jaga semakin membuat saya mempunyai ketergantungan kepada Sang Pemilik hidup saya. Begitu pula dalam pekerjaan yang menopang keberlangsungan hidup secara jasmani, saya selalu bekerja total dan penuh tanggung jawab sebagai wujud rasa syukur saya kepada Tuhan. Sikap berjaga-jaga juga saya terapkan dalam mempersiapkan hidup saya dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, mempunyai sikap empati serta simpati kepada penderitaan sesama. Saya diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat, dan berkat yang saya terima itu menjadi benih. Benih yang ditanam dan terus berkembang serta berbuah-buah untuk menjadi berkat bagi sesama. Diberkati untuk menjadi berkat, dan ini sungguh mendatangkan sukacita. Sekalipun saya sendiri kadang berkekurangan. Ada pesan yang selalu saya ingat dari almarhum ibu saya, yang selalu menasihati saya. Jika sesamamu membutuhkan, bantulah mereka. Jika kamu tidak dapat membantu secara materi, bantulah dengan tenaga, pikiran, serta doa yang tulus, sehingga dapat meringankan beban mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, permenungan saya pada 2 minggu yang lalu menanggapi sabda Tuhan tentang bertahan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan dalam mengatasi dan menyikapi gejolak ekonomi, bencana alam, dan mungkin perdebatan perbedaan keyakinan yang sedang viral terjadi saat sekarang, menjadi satu sikap berjaga-jaga yang saya hidupi juga, yaitu selalu waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Kalau saya tidak mempunyai iman yang kuat dan teguh,
saya mudah untuk tersesat. Dalam segala kesesakan, kesukaran, dan kesakitan yang saya alami, terkadang banyak sekali godaan yang seolah-olah menawarkan bantuan atau pertolongan secara instan. Banyak ajaran yang kelihatannya benar, tapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terkadang dalam keadaan putus asa, merasa sendirian, sedih, bingung, kecewa, takut, dan lain sebagainya, terutama yang menyangkut masalah ekonomi keluarga. Banyak tawaran jalan pintas yang seolah-olah menolong, tetapi sebenarnya itu justru malah menjerumuskan saya. Jika saya sudah mentok sana sini, tidak ada jalan lain, dengan pimpinan Roh Kudus, biasanya saya memilih diam dan berdoa. Mencoba mendengar suara Tuhan melalui doa-doa novena maupun rosario yang bisa saya lantunkan. Bagi saya ini lebih menenangkan hati daripada saya harus bercerita ke sana ke sini kepada teman, kepada saudara, atau kepada yang lain yang belum tentu juga bisa menolong saya. Dan selalu setelah saya banyak melakukan doa yang terus-menerus dengan tidak jemu-jemu, detik-detik terakhir, last minute, Tuhan berbelas kasih menolong saya dan memberikan jalan keluar untuk kebutuhan yang saya perlukan. Tuhan sungguh baik, sangat baik, dan teramat sangat baik. Dan ini sungguh saya rasakan banyak sekali pertolongan ajaib sebagai mukjizat yang saya rasakan selama saya mengalami banyak persoalan. Bertubi-tubi persoalan yang saya hadapi, satu persatu selesai dengan baik. Karena saya mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan saya pribadi. Selalu memohon belas kasih Tuhan dan rahmat pengampunan, menyadari bahwa saya orang yang berdosa. Apa gunanya kehadiran Tuhan yang saya rasakan dalam perayaan Ekaristi jika saya masih mengalami ketakutan, kebimbangan, kekacauan hidup, dan lain sebagainya? Sebaliknya, saya sangat merasakan kehadiran Tuhan justru pada saat saya mengalami banyak kesesakan, penghinaan, ketidakmampuan, serta kesakitan. Di situ Tuhan hadir, mendampingi, membela, dan menyertai saya melewati masa-masa sulit ini, sehingga saya mengalami sukacita, kedamaian, dan ketenangan hidup. Sampai sekarang saya masih terus belajar menggali kebenaran firman Tuhan setiap hari, agar selalu bisa berjalan pada jalan Tuhan. Karena jika saya tidak belajar dan menggali firman Tuhan, maka dunia ini akan menawarkan jalan keselamatan palsu dan semu. Sehingga saya harus mengambil sikap berjaga-jaga sampai kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ini menjadi sangat penting. Berharap ketika Tuhan memanggil saya pulang ke rumahnya, saya dalam kondisi sikap yang berjaga-jaga. Artinya dalam sikap hidup yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal. Kedatangan Anak Manusia tidak diberitahukan supaya kita bersikap, berpola hidup, dan berpola pikir selalu siap sedia. Agar terus-menerus hanya Tuhan Yesus Kristuslah menjadi pusat perhatian kita saat kita berdoa, berpikir, berkata-kata, berkarya, baik dalam melakukan tugas, pekerjaan, pelayanan, maupun dalam keluarga dan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, mari kita menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tentu bukan untuk membuli, menghakimi, dan mencaci maki, tetapi benar-benar kita berjuang untuk mengasihi, peduli, berbagi, saling menerima, saling mendukung, saling menghibur, membangun semangat doa dan sikap berjaga-jaga dengan keteguhan hati dalam iman. Juga berpengharapan yang baik dan bisa bersukacita bersama selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Putihkan hati,
berlaku bijak, penuh kasih, dan tekun dalam doa tiap hari sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Bukan kita sendiri saja yang perlu berjaga-jaga, tetapi juga mari jika memungkinkan kita mengajak orang lain, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga, saudara, teman, dan setiap orang yang kita jumpai untuk selalu berjaga-jaga dengan sukacita. Selamat memasuki minggu-minggu masa Advent, bersukacita selalu saat berjaga-jaga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian permenungan yang boleh saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BJ Katolik Channel. Berkah dalam